apa ya, jadi semangat buat menjalani detik demi detik menghabiskan waktu apa di Cilengkrang ini ya. Boleh Punya. berarti tadi dari Kopo ya kan? Ya dari Kopo. Ada yang Kopo di sini? Atasya. Dan juga dari mana pokoknya? Bohong. Oke, kalau misalkan Kang Armin ini lihat wajah-wajah angkatan 2025 nih kan, gimana nih Kang perasaannya? Senang. Awalnya penuh semangat. Masih fresh ya kan? Oke. Atau dipaksa-paksa buat fresh atau masih ngantuk. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke materi aja Kang. Oke, silakan. Oh, mau komen ini dulu atau materi dulu? Materi dulu. Oh, materi dulu. Teman-teman suka fotografi semua enggak? Suka. Pasti suka foto-foto ya. Suka jadi modelnya. Kalau foto habis mau pergi kuliah, make up foto dulu ya. Sebelumnya udah dapat materi foto jurnalistik belum? Belum ya? Ada yang tahu foto jurnalistik ya? Belum. Atau fotografi itu apa? Ada yang tahu? Foto. Tahu? Kalian kan suka berkegiatan foto. Saya mau tanya, foto itu apa? Mengambil gambar. Mengambil gambar, ada gambar diambil gitu. Memotret yang memotretnya apa? Ah, cekrek. Teman-teman, boleh saya berdiri ya, jangan duduk ya. Teman-teman, perkenalan dulu, nama saya Armin. Nama lengkap saya Armin Abdul Jabar. Saya sekarang sehari-hari kegiatan saya diisi dengan sebagai editor foto di Pikiran Rakyat. Jadi saya yang bertanggung jawab di setiap foto yang dimuat khususnya dicetak maupun di galeri online di Pikiran Rakyat. Jadi teman-teman kalau pengen lihat juga hasil foto jurnalistik atau karya foto jurnalistik sebagai bahan pembelajaran, teman-teman juga bisa klik di handphonenya www.pikiran.com. Nanti ada galeri foto. Nanti teman-teman bisa belajar banyak juga mengenai fotografi. Nah, untuk saat ini kebetulan saya dikasih kepercayaan sama teman-teman panitia buat menyampaikan mengenai foto jurnalistik, khususnya dengan rumus N4. Rumus N4 ini adalah salah satu teknik dalam pendokumentasian jikalau kita kebetulan melakukan kegiatan memotret. Dengan menggunakan rumus ini hasil karya foto kita nanti baik foto suasana dalam artian paket lengkap dalam pendokumentasian. Jadi ketika kita belajar khususnya di jurnal pos, editor jurnal pos, saya butuh foto yang lebih dekat dapat, foto suasana dapat, menggambarkan suasana, foto yang menggambarkan ekspresif dari sebuah kegiatan. Nah, teman-teman, meskipun teman-teman tadi kan sering berkegiatan memotret fotografi, tapi teman-teman ketika ditanya fotografi, ternyata teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Fotografi adalah foto dan grafien. Jadi foto melukis dengan cahaya. Kalau teman-teman kan ada lukisan nih, kan ini media lukis, ada kanvas. Nah, kalau kita melukisnya menggunakan cahaya, dalam artian kita ada alat lagi yang menjadi kanvasnya itu sendiri, yaitu kamera. Gampang itu bisa dibaca lah di Google ya, fotografi. Nah, karena kita berbicara jurnalistik, tentunya foto yang saya sampaikan adalah tentang foto jurnalistik. Nah, di era modern foto tidak harus dalam bentuk cetak, dalam bentuk fisik. Ya, kalau kayak gini lah, kita memotret
terus ada fisiknya. Akan tetapi berpadu dengan media digital lainnya seperti halnya website, media sosial, pesan insta atau surat elektronik. Dalam artian ketika kita khususnya anak-anak jurnalistik, ketika berkegiatan dalam foto jurnalistik, dalam kegiatan liputan, foto yang kita ambil tentunya tidak perlu dicetak saja, akan tetapi di media, di teknologi yang berkembang saat ini di era modern foto ini, kita hasil karya kita bisa langsung dibagikan atau di-share baik melalui media website dalam artian di kayak di tiap perusahaan media itu ada, kalau di Kerakyat www.kerakyat.com atau di republika.co.id kayak gitu. Nah, di media sosial juga, karena sekarang hampir di setiap, bukan hampir, sudah setiap media melakukan bertransformasi juga, menyampaikan pesan informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakatnya melalui media sosial. Jadi foto yang hasil peliputan kita juga biasanya kalau zaman dulu, zaman saya kuliah, mungkin dicetak di koran, sekarang di website. Akan tetapi di era 4 atau 3 tahun ini, informasi yang disampaikan itu melalui media sosial juga, melalui Instagram, Thread, kayak gitu, ataupun Facebook. Nah, lanjut. Meski setiap orang bisa mengambil foto dengan kamera yang ada, akan tetapi mutlak perlu bagi dirinya untuk mempelajari fotografi, karena fotografi bukan hal yang sederhana untuk dikuasai dan dipahami. Nah, jadi setiap orang, ya, meskipun bisa kalau setiap orang itu memotret dengan kamera, minimal kamera HP, akan tetapi yang bisa dilihat itu hasil dari jepretan teman-teman, apakah sudah sesuai dengan memenuhi standar secara tata kaidah jurnalistik atau belum, atau istilah kalau di anak-anak fotografi jelek aja belum. Nah gitu, jadi artian fotonya masih terbatas hanya memotret saja gitu, tidak mementingkan kayak komposisi, warna, seperti itu ya. Lanjut. Dua hal utama yang dibutuhkan dalam bidang produksi media digital. Pertama, teknis, lebih kepada alat kamera atau lensa ya. Itu penting, karena bagaimanapun ketika kita mempunyai konsep ketika memotret, akan tetapi kamera kita atau alat kita tidak memadai, maka hasil yang kita dapat pun tidak akan sesuai. Contoh, kita pengen mengambil posisi detail seseorang, tentunya kita tidak mungkin pakai lensa lebar itu yang 16-35, yang bisa lensa lebar itu ketika saya memotret di sini, teman-teman keseluruhan dapat, jadi hanya terbatas suasana. Ketika saya pengen dapat detail teman saya yang ini, pakai lensa lebar kurang dapat gitu, makanya kita pakai lensa tele untuk mendapatkan ekspresi muka teman kita yang tadi ikut pemaparan di sini. Nah, alat ini sangat berpengaruh juga. Akan tetapi karya yang baik bukan karena kameranya bagus juga. Alat itu, kamera itu hanya alat bantu. Tetap yang menjadikan hasil karya foto kita bagus atau baik itu dari hasil konsep yang ada dalam pemikiran kita. Oh, ini bagusnya di sini. Jadi yang namanya shutter pun kan teman-teman kalau lihat di handphone, kita baru ngerti kalau foto kita dirasa sudah komposisinya baik. Nah, seperti itu. Jadi tetap yang diutamakan itu adalah konsep awal dari sebuah foto yang ingin kita buat. Lanjut. Belum. Kedua, etika visual. Fotografi jauh lebih luas dan kompleks karena melibatkan rasa, pesan visual hingga makna dari sebuah foto itu dapat dimengerti. Karena foto yang baik itu, ketika seseorang melihat foto, ya ini secara jurnalistik, orang itu sudah tahu maksud dari foto yang ingin disampaikan tanpa harus membaca teks. Pesannya sudah jelas. Lanjut. Nah, pertukaran konten foto dan video melalui berbagai media platform digital menjadi hal yang biasa.
Pemanfaatannya bisa beragam tujuan mulai dari hiburan, informasi, edukasi, berita hingga personal. Jadi foto yang kita buat itu tergantung konsep awalnya. Kita mau dibikin apa? Foto ini kebutuhannya buat di media atau buat koleksi diri pribadi sendiri gitu. Nah, karena kalau di media kita itu dalam memuat satu foto yang kita ingin muat di media, baik itu dicetak, di online maupun di IG sekarang di media sosial, kita itu harus memikirkan dampak dari hasil foto yang kita share ke halayak. Foto itu tidak boleh menampilkan kengerian, kejijian yang bikin orang jijik, jangan. Orang yang ngeri, jangan. Jangan sampai kita itu ketika di lapangan kebetulan kita lagi pegang kamera, ternyata ada orang yang kita pas rekam berbuat hal-hal yang tidak pantas dikonsumsi untuk publik. Kan biasanya teman-teman bisa melihat ada sebuah peristiwa terus diposting di media sosial, gambarnya tuh di blur. Nah, itu tuh bagian dari sebuah etika kita membagikan visual kepada halayak. Jangan sampai halayak itu menjadi trauma, menjadi jijik, menjadi ini kurang pantas tapi ditampilkan secara vulgar. Kayak video kecelakaan nih, kalau teman-teman ngelihat orang kecelakaan, kebetulan kecelakaan itu agak sedikit mencekam atau ya kurang etis. Kemudian secara literasi teman-teman belum tahu mungkin bahwa itu bikin orang sedih, bikin orang, apalagi keluarganya ya, akan secara psikologis akan merasa kasihan gitu. Terus teman-teman tiba-tiba upload. Nah, teman-teman harus memikirkan sampai ke sana gitu. Kalau saya upload ini secara vulgar kayak gini, apa sih dampaknya? Kita harus memikirkan keluarganya bagaimana, teman-teman dekatnya bagaimana. Jadi ada etika pantas atau tidaknya sebuah visual kita desain. Lanjut. Nah, berlimpahnya media digital di dunia maya ini tentu saja membuat khalayak sangat bebas menentukan pilihan, karena itu untuk meraih atensi banyak kita wajib membuat karya foto yang menarik, jelas, bersifat otentik. Itu perlu sangat akan selalu diingat. Jadi kita kalau pengen karya kita diingat, bikin fotonya yang bagus, videonya yang bagus. Tadinya orang yang tidak tertarik akan gambar kita ketika nge-scroll di media sosial, kan karena sekarang eranya media sosial juga, era digital. Tadinya orang yang nggak mau lihat hasil karya kita, jadi ini apa nih? Udah scroll dibalikin lagi. Nah, kalau di media sosial tuh kayak gitu, karena bagaimanapun di era media sosial tuh ribuan foto, ribuan video, semuanya ada dalam satu genggaman, yaitu di handphone ya, atau di dalam satu layar kayak di PC. Jadi ketika foto kita B aja, biasa aja gitu, orang itu gak akan tertarik. Jadi buatlah karya semenarik mungkin, sebagus mungkin, sampai orang yang tadinya tidak tertarik terhadap karya kita menjadi tertarik seperti itu. Karena bagaimanapun persaingannya jadi ketat gitu. Orang di seluruh dunia upload bareng foto itu. Contohnya foto pergantian tahun, setiap orang hunting liputan, kan pasti diposting. Terus biasanya posting itu baru 2 menit udah lihat, udah yang nge-love belum. 10 menit kan baru 1, udah setengah jam baru 2, udah setengah jam baru, udah sejam baru 3. Kecewa, delete lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi setiap foto yang kita upload, usahakan, atau gambar yang kita upload, baik foto maupun video, benar-benar karyanya bagus dan otentik. Otentik itu jangan sampai ngejiplak ya. Nah, sekarang ke yang kemarin, nanti lihat ya foto. Ada yang mau tanyain dulu, Bu? Masih semangat atau masih ngantuk? Masih. Apalagi anak Popo ya, harus semangat ya. Kamu dari Popo kapan? Enggak, teman saya. Oh ya, mana temannya? Lagi ngedit. Oh, lagi ngedit. Kamu dari mana? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Sunan Kudus. Dengan Ampera.
bukan yang ini. Materi yang advert. Kan kemarin di WhatsApp. Bukan. Beda ya. Itu selesai tahun berapa gitu ya. Karena yang sana tidak berjenggot, yang datang yang berjenggot ya. Sebelum sambil, bukan yang di prestis yang kemarin di WA. Sambil dicatat ya teman-teman. Nanti kita akan memasuki advance teknik pendokumentasian. Nah, boleh di full screen bisa nggak? Ini udah full screen dulu. Yang ini, coba klik yang ini. Oh, udah full. Oke, siap. Nah, kita masih ke rumus advance. Jadi ketika teman-teman dapat tugas nih di rumah ataupun di mana, di Karang Taruna, ada yang masuk Karang Taruna nggak? Ada yang remaja masjid ada? Atau komunitas lainnya, ketika anak komunikasi terus dia suka motret, nanti biasa dapat tugas tuh sebagai dokumentasi, dokumentator ya, kayak gitu. Ini anak Mahapeka misalnya ya, pecinta alam, karena dari visualnya anak Mahapeka kayak anak Mahapeka ini ya, bener ya? Pasti disuruh nanti tolong sambil kita naik dokumentasikan. Tentunya anak jurnalistik secara pendokumentasian harus beda dengan teman-teman kita dari yang bukan jurusan jurnalistik. Karena kenapa? Kita belajar fotografi, belajar videografi, secara literasi visual kita lebih mumpuni dibanding teman-teman kita yang lain. Seperti itu. Nah, rumus advance ini ketika kalian ditugaskan untuk pendokumentasian, maka gambar yang kalian dapat akan lengkap seperti itu ya. Saya agak deket aja ya biar itu. Nah, advance adalah rumus atau metode pendokumentasian dan teknik fotografi yang dikenalkan oleh Frank untuk membantu fotografer menghasilkan foto cerita atau foto story yang lengkap dan menarik. Jadi ketika kita ada tugas nih, khususnya kayak kegiatan kali ini, kegiatan PJTD 2026, ketika menggunakan rumus advance, cara pendokumentasian akan lengkap. Contoh lanjut. Jadi usahakan setiap kalian memotret liputan apapun, gunakan rumus ini. Jadi rumus bikin foto cerita lengkap. Yang pertama entire, keseluruhan. Foto yang menggambarkan keseluruhan situasi atau pemandangan sering disebut dengan establishing shoot atau wide shoot untuk memberikan konteks, tempat, dan suasana kepada pemirsa. Jadi kalau kegiatan ini, kegiatan sekarang kita lagi ngumpul nih, foto entire keseluruhannya apa? Nah, jadi foto keseluruhan kita pakai lensa lebar, bisa di sini ngambilnya, atau di sana, atau di sini. Jadi kegiatan kita seluruh ruangan ini dapat gambarnya. Itu foto keseluruhan, gambarnya. Jadi saya yang simpel aja menerangkan biar cepat ngerti. Jadi teman-teman, ketika ada yang bawa handphone, bawa semua ya. Oh, ada yang bisa pinjam handphonenya satu? Oh, boleh. Nah, bentar ya. Nah, jadi, bisa segini nih. Nah, itu siapa namanya? Saya. Patia berdiri di sini, Patia. Berdiri di sini, dikit. Nah, nyerong sana, yang lihat saya, nyerong sana. Nah, di sini, mundur dikit. Nah, Patia seolah-olah lagi ngomong. Nyerong dikit. Gitu. Nah, kenapa? Nah, kalau kita sebagai fotografer, kan dia lagi ngomong, nggak mungkin. Alik dia tuh teh, yang gitu mungkin kita tunggu aja sampai dia nyerong sini. Jadi buat ambil foto keseluruhan, kita bisa ambil di sini nih. Dan dulu teh, kasih ya. Kita bisa di roll light.
Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi foto keseluruhan. Secara nah, Si pematerinya ada di tengah, nama kegiatannya ada, terus orang yang dikasih materinya juga ada. nah jadi keseluruhan. Tapi kalau Fatianya misalnya belum balik ke sini aja, kan masih gini, tunggu sampai dia agak nyerong sini, biar si komunikator sama komunikannya tuh kelihatan dua-duanya. Nah, sebagai pemuat visual, nama kegiatannya juga ada. Oke, ngerti? Keseluruhan. Nah, terima kasih. Lanjut. Nah, detail. Ini saya ngambil gambar foto balap sepeda, itu menggunakan rumus Edward. Detail. Foto yang fokus pada bagian-bagian spesifik atau elemen kecil dari subjek utama. Ini bertujuan untuk menonjolkan beberapa gambar atau aspek penting yang mungkin terlewatkan. Coba dibalik kemarin yang tadi. Nah, ini foto keseluruhan. Keseluruhan dari kejuaraan sepeda. Ini sepeda, orang yang lagi berjuangnya banyak, ratusan pembalap. Untuk menggambarkan tempatnya apa? Ini Gunung Cermai di Kuningan waktu saya. Ini namanya Tour de Kuningan. Ini berlangsung selama 3 hari. Nah, apakah saya mau? Nah, ini yang terpenting. Apakah ini saya langsung dapat foto sini? Tentunya enggak. Jadi usahakan kalau kalian nih bagian dari teman-teman tuh dapat orderan, misalkan Fatia, kamu kan anak jurnal, bisa dokumentasi dong, bisa. Jangan lupa Fatia juga tanya ke klien gitu. Kita jangan lupa, meskipun kita sebagai fotografer atau videografer, kita harus tanya dulu nama kegiatannya apa, terus kemauan si klien kita tuh gambarnya seperti apa. Itu akan penting ketika kita akan melakukan mengeksekusi gambar. Jadi yang namanya observasi itu atau mencari informasi tentang kegiatan yang akan kita liput itu penting, akan menentukan hasil gambar kita. Ketika kita menguasai suatu informasi itu, maka secara visualnya pun akan terasa lebih bagus. Beda lagi gini lah, Fatia sudah 3 kali ikut PJDT ini ya. Terus siapa kamu teh? Haikal baru 1 kali. Haikal bagian dokumentasi, Fatia bagian dokumentasi. Nah, ketika ke lapangan dokumentasi tentunya nanti hasil Fatia tentunya akan lebih baik kalau secara literasi karena dia sudah mengikuti kegiatan ini 3 kali, sedangkan Haikal baru 1 kali. Secara literasi pengetahuan mengenai kegiatan ini belum sejauh Fatia gitu. Makanya penting observasi itu. Kalau misalkan Haikal ditugasin, Haikal kamu bikin foto story UMKM sepatu di Cibaduyut. Tentunya Haikal bukan hanya datang langsung ke sana, tetapi Haikal mesti buka-buka dulu literasi minimal di Google. Cibaduyut itu lingkupnya apa, terus di mana sentra pembuatan sepatunya di gang mana, terus lihat literasi gambar-gambar yang sudah ada. Nah, fungsinya apa? Lihat literasi gambar-gambar yang sudah ada, bukan berarti menjiplak ya. Kalian banyak lihat gambar, bukan berarti menjiplak, tapi kalian nanti akan tahu ketika menghadapi situasi yang hampir mirip dengan gambar yang pernah kita lihat, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, bukan berarti menjiplak ya. Nah, ini entire keseluruhan. Lanjut detail. Bisa di next. Nah, ini detail. Di balap sepeda itu kan ada feeding namanya, ini feeding. Bagian feeding. Jadi proses di mana kru pembalap ini memberikan makanan atau minuman di jalan tanpa harus terhenti. Si pembalap ini tetap berjuang tapi dikasih makan, ini feeding. Tentunya ini harus
kita peka begitu saja, bukan terjadi begitu saja kita tanpa. Kalau orang yang nggak peka mah, orang yang pas ngasih feeding, dia akan lihat aja. Karena saya sudah sesering liputan olahraga, karena saya kebanyakan spesifikasinya liputan olahraga. Jadi ini proses feeding. Saya memotret ini ketika saya di motor. Jadi kita suka dikasih marshal satu. Jadi marshal itu membonceng kita. Nanti kalau si fotografer bilang saya pengen memotret di sini, si marshal berhenti. Wah, bertanggung jawab bawa kita. Kalau kita pengen berhenti dimanapun dia harus nurut. Seperti itu. Nah, kita harus siap. Kamera pun harus siap dengan setelan yang harus siap. Speed maupun aperture kayak gitu harus siap. Ini detail ya. Jadi kalau detail kan dari keseluruhan di acara ini. Fatia di sini lagi pemaparan yang memuatkan acara ini dapat, audiensnya dapat. Detailnya apa? Misalkan kalau sekarang lagi feeding juga nih, lagi kasih makan peserta. Detailnya bisa peserta yang lagi makan, lagi ngantuk, pura-pura tidur gitu. Nah itu bisa bagian dari detail kegiatan. Lanjut. Nah, frame, bingkai, advat kan, advat, E-D-F-A-T, advat ada 5 huruf. Ini frame, bingkai, foto yang menggunakan teknik pembingkaian alami seperti jendela, pintu, cabang pohon untuk memfokuskan perhatian pada subjek. Ini juga bisa berarti framing secara artistik. Nah, apakah gambar ini terjadi begitu saja? Nah, Kebetulan saya ketika besok kesini, saya tuh nanya dulu ke panitia, besok rutenya kemana aja, jalan mana yang harus saya lewati. Saya buka dulu Google, di sini kita akan melewati kampung pemecah batu. Jadi untuk sebagai identitas ketika pembalap ini melewati kampung pemecah batu, harus ada identitas pemecah batunya. Apakah si ibunya balik ke sini? Enggak, si ibunya baliknya asalnya ke jalan itu. Tenda-tenda pemecah batu di pinggir jalan. Saya minta waktu dulu ke si ibunya. Kebetulan ini mah ada 2, jadi ada yang ngadep sini, ada ke sini. Oh ini bingkainya bagus nih. Ini batunya, ini yang lagi mecahinnya lagi ngangkat markir. Jadi kita harus konsep sudah seperti itu. Untuk membingkai gambar. Fokusnya tetap ke sini, ininya ngeblur. Ini sebagai foreground. Jadi foregroundnya ngeblur. Nah, tetap kita fokusnya ke pembalap. Kayak gitu. Jadi kayak kita memotret yang sering dilakukan itu kalau di daerah Cilengkrang ini teman-teman mahasiswa UIN biasanya memotret perajin dandang. Dandang itu langseng. Jadi si langseng yang belakangnya belum dipasang kan masih bolong bulat. Nah di framing seolah-olah di kamera itu masuk ke dalam langseng dan jadi backlight, fokusnya orang yang lagi ngerangkai dandang. Nah itu membingkai. Contohnya kalau dari dalam acara ini kita bingkai, misalkan Fatia berdiri di sini, kita bisa berdiri, bisa pinjam handphonenya lagi, pura-pura lagi ngomong lagi Fatia ya. Iya, boleh. Ke Fatia. Ke sini. Ke sebelah sini berarti ke kanan gitu ya. Ini contoh membingkai. Jadi ngobrol lagi ya. Oke. Baik teman-teman. Semangat banget ini ya. Sudah semangat. Lagi Fatia. Kamu agak di sini. Nah, diam. Ah, gitu. Hijau tegang. Gitu Fatia diam dulu. Oke. Nah, nyarangnya ke sini. Nah. Oke, ini request ya. Nah, sorry. Kalau dalam kegiatan seperti ini kita bisa teknik membingkainya itu latihannya berada di sela-sela kerudungnya teman-teman kayak gini ya. Nah itu membingkai, framing. Udah ngerti 3 dulu. Jadi kalau keseluruhan kayak tadi
audiens, pemateri, identitas penguatnya ada keseluruhan. Detailnya tadi mana? Yang lagi makan, yang lagi nulis, yang lagi muak, dan yang lain-lain itu secara detail. Ada yang lagi bertanya, angkat tangan, itu bagian dari detail. Framingnya ya dibingkai kayak tadi. Kalau enggak, si pendokumentasi bisa buka jendela. Pemateri kayak saya di sini, dia bisa ngambil di bingkai lewat jendela. Bingkai ya. Lanjut. Nah, sudut pandang, angle, ada triangle ya. Mengambil gambar dari berbagai sudut seperti low angle, high angle, bird eye atau eye level angle ya, untuk memberikan perspektif yang berbeda dan tidak monoton. Handphone siapa? Kamu lagi pinjam lagi lah. Jadi buat saya aja nih. Nah, eye level angle itu, nah ini eye level angle. Karena apa? Sejajar dengan mata kita. Eye level angle. Kayak gini. High level angle. High level angle biasanya kalau teman kita lagi manjat, motret pendokumentasian manjat, orang lagi manjat, kitanya lagi di atas gini. Biasanya kan lagi ngeraih pijakan. High itu kayak gini di atas. Kalau low dari bawah. Kayak petani lagi apa? Nanam. Kalau kita pakai eye level angle yang sejajar dengan arah pandang kita. Nah, tadi gitu. Nanti yang untuk foto cuma kepalanya aja pada hitam. Coba kita pakai low level angle. Jadi pas si petaninya gini, nah, kayak misalnya di sini handphonenya, jadi si padi yang kecil tuh pasti kelihatan, mukanya juga kelihatan. Kalau bird eye biasanya pakai drone. Bird eye itu searah mata burung di atas gini sejajar. Kayak gitu. Dan ngerti? Gambar. Tek berarti tek satu. Terakhir. Time. Menangkap momen yang tepat waktu untuk menunjukkan aksi, interaksi, dan emosi tertinggi, inilah puncak cerita. Nah, jadi apalagi kalau teman-teman yang suka liputan olahraga harus sangat memperhatikan, tahu momentumnya, puncaknya. Lagi selebrasi bikin gol, anak jurnal lagi liga mahasiswa, pengen jadi dokumentasi anak jurnal main bola atau futsal atau olahraga apapun, kita tunggu dia ekspresinya. Jadi kita harus peka, siap-siap, kameranya udah standby, dia selebrasi, bukan si fotografer ikut selebrasi, orang lain selebrasi, kita mendokumentasi. Nah, gitu. Jadi ketika si atletnya dapat gambar bagus, ada foto kita nggak tadi? Enggak, kita ikut selebrasi. Nah, yang sampai kayak gitu. Tugas kita mendokumentasikan. Selebrasi mah belakangan dia udah selesai, baru kita ikut selebrasi. Gitu ya. Jadi ketika dia berhasil juara kan selebrasi buka baju atau apa ya, pasti lihat mana orangnya kok bagus, saya tebus aja 500.000 kan, jadi pundi rupiah juga buat kita, karena momen itu tidak bisa kembali lagi, susah. Makanya kenapa kalau ada foto yang harganya mahal, karena kejadian tersebut sulit diulang. Momentum tersebut, kita menjual momentum. Oke gitu ya, dan bekerja seefisien mungkin. Sekiranya udah dapat foto yang kita inginkan, ganti angle lain. Jangan monoton. Misalkan kalau kita lagi mendokumentasikan acara ini, kita ngambil gambarnya di kanan terus, explore kiri ke kanan, turunnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Entire, frame, angle, time. Ya. Keseluruhan foto-foto detail dalam sebuah acara, close, foto-foto close, frame, bingkai foto itu semenarik mungkin. Jadi sebelum foto ini dirasa menarik, jangan dulu jepret. Karena apalagi kamera, setiap jepret itu akan mengurangi umur kamera kita. Ya. Jepret berkurang, jepret berkurang, jepret berkurang. Jadi maksimalkan sebaik mungkin. Sekiranya ini belum memadai buat jepret, jangan jepret. Ya. Frame, angle,
high level angle, low level angle, bird eye. Yang kelima, time, bekerja dengan waktu yang secepat mungkin. Olahraga menggunakan teknik freezing, membekukan objek. Atur speednya secepat mungkin. Persiapan timing yang waktunya sebaik mungkin. Nah, ini terakhir nih, sebelum ada tanya jawab ya. Nanti kalau belum ada tanya jawab, kita lihat hasil foto, contoh foto ya, biar nggak bosan. Foto yang baik ya dihasilkan karena si fotografer berada pada posisi, waktu dan cara yang tepat saat mengambil gambar. Jadi diulangi, cara kita mendapatkan gambar yang baik itu mau foto maupun mau video, konsep pengambilan visual dapat dihasilkan ketika seorang fotografer atau videografer berada pada posisi, waktu, dan cara saat dia mengambil gambar. Itu yang akan menentukan hasil foto kita yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Yang mau bertanya silakan. Kalau belum ada paling sekitar 5 menit kita lihat hasil karya ya. Tepuk tangan dong teman-teman buat pemateri kita yang benar-benar jadi banget ya. Oke, pastikan tadi kita udah mendengar ya tentang seputar fotografi, foto jurnalistik video yang seperti apa, terus teknik-tekniknya kayak gimana, ada EVA tadi kan. Pasti teman-teman terlintas banyak pertanyaan di benak teman-teman gitu. Kira-kira tadi kan Kang Armin udah menyampaikan nih, foto kita tuh kalau sebagai fotografi harus cari foto yang bagus biar menarik audiens gitu. Nah, caranya itu gimana? Mungkin teman-teman bisa bertanya tentang hal itu. Boleh untuk teman-teman yang bertanya, aku bakal hitung 1, 2, 3 dan nanti kalian bisa mengajukan tangan dan juga perkenalan dan dari divisi. Oke, siap teman-teman? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dari yang depan dulu ya. Oke, halo Kang. Aku Salwa dari Polda Metro 1. Di sini aku mau nanya ya, bagaimana kita tuh bisa memahami keseluruhan konsep EVA untuk mendapatkan foto yang tepat, foto yang bagus. Sedangkan kita tuh sering ngerasa kayak kita ini udah tahu nih konsep timing itu kayak gimana, ini gimana. Padahal sering dirasa apa ya, kayak kita tuh tahu tapi kita tuh belum paham gitu. Cara untuk bisa memahaminya tuh gimana? Jadi fotonya tuh kayak biarnya kurang dapet. Terima kasih. Boleh biar nggak lupa ya. Nah, Salwa ya. Salwa jadi gini. Yang pertama, saya anggap aja kita ini semua awam ya. Yang pertama, selain kalau materi udah dapat misalnya EVA itu secara teoritis kayaknya. Yang kedua, Salwa harus sering lihat-lihat foto orang lain. Ya, lihat foto orang lain. Baik itu di Google kan banyak antara tuh foto story, antara foto story bikin atau apa bebas. Tinggal nanti diklik kan nanti ada slide-nya tuh biasanya. Salwa bisa mengklasifikasikan mana foto yang masuk ke entire suasana keseluruhan. Oh ini berarti keseluruhan. Detailnya mana ini, angle-nya ini. Nanti sering-sering melihat. Habis sering melihat, Salwa praktekkan. Contohnya jangan yang jauh-jauh. Pedagang di depan kampus aja yang paling ramai yang mana? Foto suasana ini kita ambil suasana. Kan banyak yang jual takjil ya kalau di Indo kalau bulan Ramadan. Foto keseluruhan. Deretan suasana pedagang yang dipenuhi pembeli sampai macet jalan yang belokan. Detailnya apa? Abang yang lagi masih kembalian, abang yang bisa
ngasih makanannya, abang yang lagi ngulek atau lagi apa. Detailnya lagi orang yang lagi pas adan minum buka ya. Kayak gitu. Jadi sawah banyak lihat dulu, nanti sawah klasifikasikan, oh yang ini masuknya keseluruhan, ini masuknya ke detail, ini masuknya framing kayak gitu. Nah udah sering lihat baru sawah praktekkan. Contohnya aja ada tetangga kita perajin kue sampai produksi kue lebaran, bisa coba dokumentasikan, praktekkan. Oh kita bikin advance, tulis advance keseluruhan dulu. Kalau bisa bikin kertas aja keseluruhan, detail, frame. Nanti oh ini keseluruhan udah sore, detail sore. Nggak apa-apa. Itu kalau lagi masih belajar, kalau kita belum konsepnya belum pegang sama kita. Sore-sore aja nanti. Selanjutnya nanti akan terbiasa karena namanya fotografi bukan hafalan kayak misalkan pelajaran Quran hadis, ulumul hadis, ulumul Quran, dihafal ayat ini menjelaskan tentang ini. Cuma bisa dihafal, baca seharian atau baca semalaman, pas di tes besok pagi hafal. Kalau fotografi praktek, sering dia praktek, sering dia memotret, hasilnya pun akan beda. Orang yang sering memotret dan orang yang seminggu sekali motret akan berbeda hasil. Nah, mungkin saya harap awalnya tidak puas jawabannya, biar dia cari lagi jawabannya. Ya. Ada yang lagi? Boleh? Nama saya Fadia Samulinda dari divisi foto 1. Di sini saya ingin menanyakan, sebenarnya ini adalah hal yang membingungkan. Bagaimana sih cara membedakan antara foto itu termasuk ke detail atau lighting? Maka kadang kalau kita lagi foto, misalkan kayaknya ini masuknya ke detail, tapi kayaknya time deh. Jadi kayak aku kadang bingung gitu, ini fotonya ternyata masuknya ke Oke, sawah. Sawah siapa? Fadia. Oh, Fadia. Jadi Fadia, konsep time di sini bukan hanya soal momen kayak gini gitu. Jadi konsepnya luas time ini. Ini bisa masuk ke detail juga, detail ekspresi si atlet ketika meraih juara, berhasil menjadi juara nomor 1. Ini masuk ke detail juga sebenarnya. Time itu tuh konsepnya bekerjalah kita seefisien mungkin, secepat mungkin. Kalau orang-orang liputan di lapangan, contoh liputan bola Persib, liputan sidang, liputan demo. Time di sini, konsep yang berlaku untuk time di sini yaitu kecepatan kita memproduksi. Jadi kecepatan kita mengambil gambar itu sangat menentukan hasil juga gitu. Jadi time ini bisa konsep kecepatan mengambil gambar dan kecepatan kita dalam memproduksi suatu foto untuk disebarluaskan kepada halayak gitu. Contohnya kita kalau cepat, kan sekarang era media sosial. Kenapa harus cepat? Jadi ada warga yang lagi scrolling media medsos, nih ada demo di sini 5 menit lalu, berarti kita jangan lewat sini nanti macet. Nah kayak gitu. Konsep time itu seperti itu, bekerja dengan seefisien mungkin. Jadi nggak usah bingung gitu. Ada yang lagi? Oh siap. Bisa di yang di flash disk. Enggak. Oh bisa juga. Nanti bukannya di folder yang lain. Boleh teman-teman kalau semisal dari buat divisi foto kayak divisi TV atau divisi online, divisi artistik tertarik sama fotografi bisa ditanyakan aja. Soalnya
Kalian kan di jurnalistik nanti bakal belajar tentang fotografi juga di dunia Fotografi sama video itu sebenarnya sama-sama aja sih, beda dikit-dikit lah ya. Karena konsep pengambilan gambar angle pun harus menarik sama lah. Nah ini salah satu contoh foto ketika saya liputan penghafal Quran tunanetra. Apakah foto ini kayak gini aja? Bikin foto story? Enggak, sebenarnya bagaimana cara kita, nah ini maksudnya ke frame, bingkai. Jadi Allahnya di kanan, Muhammadnya di kiri. Dia, orang-orang yang lagi belajarnya, kita simpan di tengah. Apakah kayak gini langsung? Enggak, kita punya konsep sendiri. Kita kan, nah yang dibilang pentingnya observasi itu seperti ini. Kita ke lapangan, observasi dulu mana yang paling menarik buat kita nanti dibikin gambar. Jadi kita ngambil gambarnya tidak serampangan. Orang yang observasi baik secara literasi maupun observasi secara lingkungan sekitar, ketika ditugaskan gambar yang dihasilkan pun akan berbeda dengan orang yang serampangan jepret asal jepret. Nah, ini dibingkai suasana. Lanjut. Nah, ini detail untuk memperlihatkan identitas tunanetranya. Biasa kan orang tunanetra itu jalannya saling barengan, jadi ada pemandunya kayak gitu. Qurannya mana identitasnya? Qurannya di sebelah sini, tangannya buat. Lanjut. Jadi ini menggambarkan suasana. Kan tadi di dalam masjid, di luar masjidnya mana? Pencahayaan pun kita atur, mana yang gelap, bikin menarik, dibingkai semenarik mungkin. Ternyata menghafalku tidak di dalam kelas saja, di luar juga bisa. Lanjut. Nah ini detail masuknya. Quran Braille itu kayak gimana sih? Tulisan Arab gitu, ada wawu, alif, wawu, hamzah gitu. Ternyata Quran Braille itu dengan kode-kode seperti ini, titik-titik. Nah, ini detail. Mana identitasnya? Nah ini ada di juz 16. Penting hal-hal kayak gini. Ya, lanjut. Nah, mushafnya gimana bentuknya? Ternyata tadi ada yang itu, ada juga yang seperti ini. Ya, lanjut. Ternyata dia tidak hanya pesantren Al-Quran Braille ini. Tunanetra ini tidak hanya soal belajar Quran dulu, tetapi dia secara digital pun sama belajar. Kata siapa orang yang keterbatasan secara penglihatan tidak bisa yang memanfaatkan teknologi, ternyata dia juga sama bisa. Lanjut. Ini tempat asramanya. Ini ada jalurnya. Lanjut. Suasana di asramanya kayak gimana? Nah ini menggambarkan biar kegambar baju sama kayak tempat kita ngegantung di mana aja. Kasur, lemari. Ternyata dia juga main handphone. Lanjut. Ini di asrama perempuan, ada juga dapur memasak. Lanjut ya. Ganti lagi di foldernya biar mending banyak lihat foto soalnya. Baik, ya ini habis banjir. Nah ini salah satu foto cerita menggunakan rumus Edvard mengenai satu komunitas. Kalau kita liputan komunitas seperti itu ya. Nah kalau ini liputan foto bencana banjir, mobil yang masuk ke selokan. Foto suasananya ini di tengah perkampungan padat Tanah Anyar, Kota Bandung. Ini lagi evakuasi mobilnya udah dibelah. Ini foto suasana. Lanjut. Entire ini maksudnya entire yang balik lagi. Entire ini maksudnya keseluruhan. Foto utama, foto yang paling menarik. Kalau di foto cerita, kalian bikin foto cerita, usahakan slide itu di foto pertama, slide kalau di handphone yang pertama atau di PC, foto utama yang paling baik, paling bagus, tampilkan yang paling depan. Biar orang yang tadinya nggak mau lihat, jadi mau lihat foto kalian. Lanjut. Nah ini detail.
Mobilnya biar nggak kabur, jadi bukan kuda aja yang diikat, tapi mobil juga diikat. Biar nggak kabur ke bawah banjir. Detail. Lanjut. Nah ini suasana banjir di dalam rumahnya kayak gimana sih? Ini yang lagi bawa kursi ini. Nah ini low level angle dari bawah. Karena saya ingin menggambarkan genangan airnya juga. Yang bikin dramatisnya apa? Dia pakai lilin. Nah, gelap, remang-remang kuning kayak gitu. Lanjut. Oh, ini detail juga. Menggambarkan derasnya air. Lanjut. Tuh, ini entire suasana. Ini satu jalan pagarsi. Ini ada orang. Kenapa ada orang? Biar objeknya lebih menarik. Dia lagi memvisualisasikan suasana banjir. Ini warga. Lanjut. Oh, detailnya ini. Suami istri yang berjuang menahan air agar tidak masuk ke rumah. Ya. Lanjut. Nah, di medsos. Dia langsung posting di medsos. Ini detail juga. Ya. Lanjut. Udah habis? Nah, untuk cerita banjir ini, pentingnya literasi itu kayak gitu. Jadi dulu di tahun berapa lah, saya lupa lagi. Pagarsi itu langganan banjir. Jadi kita harus pakai tuh kayak gitu. Mau bikin foto story banjir lah. Kita pasti lihat di Bandung lagi musim hujan. Ini hujannya gelap banget nih. Udah prediksi hujan tuh lebih besar dibanding hari-hari yang lalu. Kita parkir motor di area yang paling aman, ya sekitar 200 meter dari lokasi ini. Saya parkir, jadi udah mendung tuh udah saya pergi ke sana. Pas hujan gede, saya udah mulai izin sama yang punya rumah ini. Banjirnya baru semata kaki, Pak izin ikut. Saya ditolak 3 kali, yang diizinin di rumah ini, nah, baru masuk. Dulu zaman belum ada drone ya, jadi kita harus ada berjuang juga. Jadi jangan pasrah sebagai fotografer mah. Untuk videografer, fotografer jangan pasrah sama keadaan. Ketika kita pengen menghasilkan gambar yang baik, tapi gambar baik itu mesti naik ke atas genting, tapi kita harus memperhatikan keselamatan juga ya. Ya harus lakukan itu, jangan pasrah seada-ada. Kalau pasrah jadi gambarnya seada-ada juga. Enggak. Apa ya? Yang namanya proses itu tidak, hasil itu tidak mengkhianati proses lah. Proses yang dilaluinya sulit, gambarnya pun ya baiklah. Sekarang ini contoh, yang tadi kan contoh dokumentasi komunitas penghafal Quran. Ini dokumentasi contoh bencana. Nah ini terakhir 3 contoh. Nah ini contoh UMKM. Bikin jam tangan dari kayu pala Nusantara. Jadi ada 3 contoh ya. Contoh bikin story komunitas, menggunakan rumus air batu. Kedua bencana, 3 produk. Nah ini yang lagi bikin tali strapnya 2 jam. Ini simbolnya. Oh ini dia bikin apa? Oh bikin strap jam. Nah, lanjut. Oh ini detailnya. Jadi jam kayu ini sebelum kita pakai itu harus proses penghalusan. Ini detail. Lanjut. Oh ada beberapa ruangan. Nah ini framing. Dibingkai melalui kaca-kaca napo. Lanjut. Oh ini alatnya pakai mesin modern, bukan hanya di gergaji manual, gergaji manual. Lanjut. Oh ini setelah melalui proses yang agak panjang. Nah, pengaturan mesin. Lanjut. Nah, lanjut. Detail. Oh ini bahan bakunya dari mana asalnya? Lanjut. Lanjut. Oh ini pembayarannya sudah bisa menggunakan kris, QRIS. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah bikin foto semenarik mungkin kayak gini. Jadi ininya matanya diganti sama jam. Suasana. Nah kayak gitu ya. Mungkin itu saja contohnya biar nggak capek. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan kembali ya.
Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Kayaknya udah pada ini juga ya. Pada mau nanya lagi maksudnya. Ada lagi yang mau nanya? Ada, oke. Boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Setia Bella dari divisi online 1. Di sini mungkin saya masih sangat awam gitu ya dalam dunia fotografi dan ingin menanyakan tips gitu ya Kang untuk saya ingin belajar dengan dengan HP Android gitu ya. Gimana sih, karena yang saya pelajari mungkin selama liputan, yang saya perhatikan itu hanya seputar gimana fotonya presisi dan juga jelas gitu. Dan saya tuh ngambil cuma dari satu angle aja gitu. Setelah tadi menyimak materi, oh ternyata ada banyak angle yang bisa saya ambil dan juga itu bisa dibilang tidak efisiensi waktu gitu. Nah gimana sih caranya biar bisa efisiensi waktu juga menghasilkan karya yang bisa dinikmati gitulah walaupun saya pakai HP Android. Kemudian dalam foto jurnalistik itu kan apakah bisa di brief dulu gitu ketika kita ingin memotret sesuatu, bisa di brief gak sih gitu ke orang atau ke acara itu gitu. Kemudian Wow. ada nggak sih kan platform untuk saya pribadi, untuk kita gitu ya, untuk belajar atau untuk melihat hasil-hasil karya fotografi ya setidaknya untuk kita tahu gitu frame mana, angle mana untuk belajar. Kemudian untuk tadi framing, setahu saya kan framing itu ada dua sisi, kanan dan kiri. Tapi ketika tadi di yang barusan banget gitu ya, saat pembuatan jam dari kayu ini, framingnya tuh hanya dari satu sisi aja. Berarti itu boleh ya, hanya dari satu sisi aja. Mungkin itu saja. Satu lagi. Tadi saat berita banjir gitu, saya tertarik sekali. Kan kemarin disinggung juga bahwa tidak ada berita seharga nyawa gitu. Nah gimana sih cara apa mungkin ya, menghadapi kendala atau tantangan itu, yang mana keselamatan itu nomor satu, tapi kita pengen mendapatkan hasil foto yang bagus dan juga bisa dinikmati gitu. Terima kasih. Ini pinjam bukunya. Saya lupa yang pertama. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, banyak ya Kak, tadi ada 5 Jadi ada orang. 5 pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman yang masih Ya, sudah terwakili. Yang pertama apa jadi lupa? Yang pertama tadi mungkin yang paling awal saja, yang paling terakhir dulu Jepang, yang banjir. Oh, yang banjir. Ya, tidak ada satu karya yang melebihi hasil nyawa. Ya betul. Kadang yang namanya kan karena satu pekerjaan itu harus kita menjiwai ya. Ketika kita menjiwai apa yang kita senang, yang kita kerja, kita tuh total. Biasanya memang kalau yang namanya videografer, fotografer, orangnya agak-agak bandel, agak-agak ngeyel. Contoh kalau liputan ke longsor, kayak bertugas BNPB, Mas jangan ke sana, nanti saya nggak tanggung jawab. Karena kita suka ngeyel, karena menurut kita ngambil gambar yang bagus itu di sebelah sana gitu. Biasanya kita akan memaksa ke sana dengan cara apapun. Kalau di jalan di sini ditutup, misalkan di jalan A ditutup, nyari ke jalan B ditutup, nyari ke jalan C, meskipun jauh kita mesti ke sana karena menurut kita gambarnya ke sana. Karena si fotografer dan videografer itu harus seperti itu. Tapi tetap kalau saya, keselamatan itu penting. Contoh, kalau kita ke liputan ke bencana, ke longsor, gunakan pakai sepatu boot yang sendiri, yang buat bangunan. Karena apa? Kita tidak tahu ketika kita menginjak lumpur, masuk di bawah itu ada paku bekas runtuhan rumah, ada seng atau apa yang bisa membuat kaki kita terluka dan sehingga ruang gerak kita ketika liputan terbatas karena sakit kaki. Nah, jadi prepare itu penting juga. Ya. Jadi kalau seorang fotografer biasanya, kalau saya masih liputan di lapangan, karena kalau sekarang mah insidental, kalau yang rutin itu hanya pertandingan bola saja saya. Dulu saya sering di tas itu persiapan 2 hari nggak pulang ke rumah. Dalam artian ketika kita ada langsung ke bencana, karena kerja di media itu seperti itu, kita tidak boleh menolak lah. Kalau kata atasan pergi. Saya biasanya baterai ada 2, baterai kamera tuh ada 2.
bawa payung ya kemana-mana pasti ada payung kan. Nah mau bawa payung halo do ya kenapa nggak bawa jas hujan? Jadi jas hujannya di motor satu, di tas satu, payung pasti selalu ada, sarung tangan selalu ada, Sepatu boot. hand sanitizer selalu ada. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ya. Kita pegang apa, terus kita liputan melewati rumput-rumput yang bikin gatel bentol. Nah, kayak gitu. Jadi bukan hanya pintar memotret saja, tapi persiapan menuju medan peliputan itu harus dipersiapkan juga. Memang tidak ada hal berita seharga nyawa. Ketika kita masih hidup, kita masih bisa berkarya. Ketika kita meninggal, ya kita selesai tidak bisa berkarya lagi. Jadi kita pikirkan hal-hal yang lebih mending masih beruntung buat kita aja lah. Untung ya kalau sekarang kan ada drone ya. Nah, jadi nggak usah. Zaman belum ada drone dulu, kalau saya pengen memotret suasana kayak gini, mesti naik ke ketinggian kayak gini nih. Jadi tetap itu prepare-nya. Jadi karena tadi ke banjir, karena banjir itu sudah sering terulang, jadi saya prepare-nya sudah lebih jauh gitu. Di motor udah bawa sendal, jadi kita pakai sendal, bukan sendal capit, sendal capit pasti ke bawah palidnya, lepas maju ya. Jadi kayak sendal buat trekking kayak gitu, sendal. Terus di dalam tuh udah bawa jas hujan, terus bawa tas yang kecil buat masukin lensa aja, dompet apa. Motor mesti diparkir di tempat yang aman, jangan sampai kita liputan motor hilang. Rusuh biasanya, rusuh itu, oh kebakaran. Misalkan motor teh kuncinya ngegantung kene, tempat kebakaran ada 50 atau 100 meter, motor lupa, kita liputan asik, pas pulang motor nggak ada. Nah, safety mungkin lah persiapannya seperti itu. Jadi balik lagi ke prepare sama literasi. Ya fungsinya banyak lihat foto orang tuh kayak gitu bukan berarti kita menjiplak ya. Tapi ketika kita sering foto, lihat foto kebakaran, foto bencana, itu mirip-mirip foto yang sering kita lihat. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya, yang bencana. Terus yang time kayak kamu tadi saya depan. Bagaimana saya bisa bekerja seefisien mungkin. Nah, seperti itu, literasi itu penting. Makanya, contohnya siapa namanya? Ini bikin liputan soal kampung tembakau. Nah, sebelum bikin liputan tuh jangan datang ke tempat kampung tembakau tanpa bekal literasi atau pengetahuan kosong gitu. Jadi kampung tembakau itu kegambar nanti seperti ini, kegiatannya tuh orang ngejemur, ngerajang tembakau, terus mengemas. Jadi udah tahu sekarang kegiatan menjemur gambar, terus merajang. Jadi cepat langsung kerjanya to the point kayak gitu. Jadi balik lagi bukan hanya soal memotret, tapi kunci yang pertama itu tetap membaca gitu. Jadi kita tahu situasinya seperti apa. Tadi nanti efisien kerjanya. Nah yang ketiga itu handphone, alat kerja, ya. Kita berkarya itu jangan terbatas karena kita nggak punya kamera. Saya bilang tadi dari awal apa? Handphone, kamera itu mah alat bantu saja. Tetap yang menghasilkan gambar baik itu dari hasil pikiran kita. Konsepnya dari otak kita. Ini mah cuma ngebantu gini aja cepret gitu. Jadi jangan saya mau malu pakai handphone ya. Coba foto pakai handphone banyak. Apalagi sekarang mah yang Android bukan hanya iPhone kapan ya? Yang kameranya bagus, Android itu udah pada bagus. Cuma saran biar gak goyang, jangan tadi handphone kamu pinjem. Enggak usah. Punten ya. Jangan gini, nah karena tertekan goyang, coba disanggah kan, jadi lebih stabil. Jadi emang mesti sabar karena ini bukan spesifikasi buat potret, jadi tunggu. Nah kalau kata tadi siapa lupa lagi namanya? Ine. Boleh menginterupsi nggak apa? Nanti dulu. Nah ya. Kalau acara kayak tadi Fatia di sini, kita yang mesti sabar nunggu Fatianya balik ke kanan. Kalau misalkan produksi kayak gini,
Kan itu mah berulang, kita mah hanya memindahkan waktu aja biar kan agak diperlambat. Nah, boleh-boleh aja. Asal jangan lagi peristiwa yang gede, contoh sepak bola, tangan belakang melempar jauh. Nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, gitu. Kalau peristiwanya yang bisa tanpa mengganggu si objek, boleh. Yang penting natural ya. Nah, apalagi ya? Boleh. Kira-kira ada nggak sih platform yang bisa kita cari gitu? Gampang aja sih, banyak sekarang mah di hampir di tiap media itu, khususnya di website itu ada banyak, ada galeri, konten galeri foto misalnya. Kamu ini tinggal lihat aja di galeri foto mereka, banyak lihat aja. Kalau kalian senang foto, nah kayak gitu. Jadi kalian sedikit cerita aja ya. Tapi tetap kalau foto jurnalistik itu gabungan kata dan gambar, harus disertai gambar. Wawancara itu harus, jangan sampai ada pernah dulu ya. Anak UIN bukannya dia magang di Pikiran Rakyat. Dia itu hanya memotret saja, disuruh ke pasar waktu itu, motret sembako. Pas di kantor dia mau bikin caption, dia tuh bingung. Harga ayam berapa ya? Harga minyak berapa? Saya tanya, kamu tadi wawancara enggak? Enggak, motret aja, sampai dia tuh nelponnya ke rumahnya. Kayaknya dia anak orang berada. Telepon ke pembantunya, "Bi, harga ayam tadi berapa?" Nah, sampai gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau habis motret, wawancaranya juga harus yang luas. Jangan sampai, "Pak, punten, abi di Jurnal Pos. Bapak tuh sabar alami," jangan kayak gitu. Jadi ada prolog dulu. "Pak, kumaha daman? Oh, kumaha cara rame tuh, Pak. Enak pangaos cabe teh sabaraha." Nah, itu tuh jadi bahan buat kita, jangan aku gitu wawancara teh. "Pak, bi ieu di Jurnal Pos, kumaha di Cibiru." Bade naros-naros ieu boleh. Nah, jangan kaku kayak gitu, biasa aja. Jadi kayak kita ngobrol ke teman. Kayak gitu. Jadi semakin cair nanti dengan objek kita, nanti semakin banyak informasi yang akan kita dapat. Memotret pun seperti itu. Kalau potret UMKM, contoh kita motret tukang surabi, kan bagus nih buat angkat bikin foto story tentang perajin surabi. Potret pertama tuh sampai 10, dia tuh akan canggung karena biasa nggak ada kita, tiba-tiba ada kita lagi motret. Kadang ada deh, buat balik sama mana sih. Nanti udah ke 10, ke frame ke 10 baru dia udah menerima keadaan kita. Makanya memotret itu bukan hanya soal komunikasi visual, akan tetapi komunikasi terhadap objek juga perlu. Ngobrol, "Bun, kumaha rame caranya?" "Ah, lumayan recep cenah. Aya pajeng 1000 pisis wae mah." Nah gitu. Biasa naik haji 3 kali. Lagi enak kan Bang, sebenarnya udah enak diajak ngobrol lah, kita mau motret. Nanti fotonya tuh lebih natural. Jadi bisa diingat, sebagai fotografer maupun videografer, jangan kaku ambil gambar, tapi bagaimana kita cara bisa berkomunikasi dengan yang baik. Pasti gambar pun akan baik. Udah ya? Oh, framing. Bebas framing mah, ini yang penting menarik bagi saya, tidak ada batasan berkarya. Saya pun, kalau saya tidak berani kalau ke mahasiswa itu, kalau ke yang magang atau teman-teman yang belajar foto ke tempat kita ke Pikiran Rakyat, saya nggak berani bilang, "Ah, butut foto mana mah jelek." Balik lagi, saya nggak berani. Saya menghargai setiap karya orang lain. Mungkin dia belum bisa sesuai dengan yang kita harapkan karena secara literasi dia belum mencapai apa yang kita ketahui. Oh, ini fotonya udah bagus, cuman lebih bagus seperti ini. Saya sangat menghargai karya siapapun, karena itu balik lagi tiap selera. Jadi framing bebas, yang penting menarik dan bagus. Gimana, ini udah bisa boboinya? Oke teman-teman, keren banget ya, tadi udah ada dari pemateri dari Kang Armin, kalian juga udah nanya-nanya, udah dijawab juga sama Kang Armin. Untuk sesi selanjutnya nih Kang, karena di sini ada divisi foto, jadi sesi kali ini kita akan review hasil karya dari teman-teman divisi foto. Oke, untuk teman-teman operator boleh masuk aja. Oke, siapa ya ini? Punya siapa? Fadia. Oke, oh tadi yang nanya ya Fadia. Boleh langsung ke depan untuk menjelaskan gimana nih kemarin teknik ngambil fotonya, terus gimana nya
foto ini. Boleh tadi silahkan ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menjelaskan hasil foto. Siapa dia? Hadiah. Dia nih sebelah sana no. Nah. Enggak, di pinggir. Nah, jangan ke kanan ya. Udah kelihatan nanti. Zoom dong, zoom. Sebenarnya ini penugasan ketiga ya. Dan kebetulan pas penugasan ketiga tuh udah selesai Idul Adha. Jadi pas PJ nyuruh ke aku misalkan nyari isu, aku belum dapat. Dan ini isunya aku dapat ketika aku kebetulan ada janji sama teman aku buat pengen nih nyoba Gunung Artapela. Nah, jadi ini ditentuinnya pas aku mau naik ke gunungnya. Jadi aku belum nemu nih apa yang bakal aku ambil, dan kebetulan ini hari Jumat. Jadi Jumatan. jadi kayak apa sih, nggak serame biasanya gitu. Dan karena ini pertama kali, aku nggak terlalu banyak nyari. Pokoknya yang terdekat deh kemana jalannya. Kebetulan aku orang Banjaran. Nah ini tuh aku pakai via Pangalengan naiknya, nggak via Cirawa yang kayak biasa pendaki naikin. Aku sebenarnya salah sama teman aku ya, karena nggak lihat dulu via Cirawa atau via Pangalengan nih yang biasanya pendaki lewatin, kirain aku sama-sama aja gitu. Nah, aku kesini ke via Pangalengan, dan ternyata pas di sana tuh emang beneran nggak ada orang. Kira-kira tuh cuma aku sama teman aku doang. Jumatan gini. Nah, kayak gitu. Terus emang pas di jalurnya tuh nggak ada pendaki lain. Nah, banyak banget karena ini jalannya, karena via Pangalengan tuh jalannya tuh mungkin saking jarangnya dilewatin, jadi banyak jalur yang udah ketutup sama rumput. Tapi kan ada 3 gitu, kadang 3, jadi bingung nih. Nah, aku pas ngambil ini kebetulan tersesat ke puncak. Ada sesatnya ya. Karena emang apa ya, kebanyakan rumput, jadi kayaknya ini deh yang udah pernah diinjak sama orang. Nah, aku salah sih. Makanya aku ngambil judul. Sebenarnya ini nggak kayak gunung yang tinggi atau susah, gampang sebenarnya. Iya, landai. Tapi emang banyak yang apa sih namanya, jalur yang kayak gitu teh? Apa? Ya, jalur Pertigaan, banyak pertigaan. pertigaan. Nah, makanya aku ngambil judul landai tapi menjebak, menjajal jalur ini penanda. Nah, kebetulan hari Jumat. Paling kalau aku nyaranin kalau kalian mau ke via ini jangan Jadi pemandu. ya, soalnya aku ke puncaknya juga diantarin sama petani, karena aku dari puncak ini. Kalian mau kemana katanya, kan aku cuma berdua sama teman aku. Nah, aku dijemput sama petani, dianterin pakai motor mereka. Jadi kata aku penting kalian ke via Cirawa kalau mau kesini gitu. Mungkin Fotonya pakai apa? aku pakai HP, tapi pakai cam. Oh, oke. Oh, mungkin itu tutup ya. Masih ya. Mereka di review aja langsung. Jadi sebenarnya mah foto ini tuh lebih menariknya cerita dianya. Perjalanan jadi lebih menarik yang bikin kita sampai terus dengerin gitu. Sampai ada bagian yang bikin kita ketawa bareng. Nah, kalau secara visual foto ini sudah menggambarkan seperti judul yang dibikin Fadia ini. Ya, landai menjebak. Menjajal jalur minim penanda. Sebenarnya judul teh panjang pisan, terlalu panjang. Atau jalur terjal Gunung Artapela, cukup aja segitu dulu. Kalau kalian pun
kalau bikin surat ke teman kalian, teman dekat kalian, kalau panjang-panjang nah, jangan terlalu panjang. Nah, ini dari penulisan dulu ya. Sebenarnya kemarin udah dibahas mungkin sama Elga ya. Kalau bisa memiliki ini jangan ada pengulangan. Karena ini kan foto jurnalistik, foto gabungan gambar dan foto dan tulisan. Ini the caption. Caption itu harus sesingkat mungkin, mudah dipahami oleh pembaca dalam satu kali baca. Jadi singkat aja. Seorang pendaki melintasi jalur pendakian via Pangalengan menuju Artapela di Gunung Kamasan ya. Gunung Kawasan di kawasan Gunung Artapela, Kecamatan Kamasan, Kertasari, Kabupaten Bandung. Pangalengan, oh ini ada Pangalengan, Pangalengan benar. Gunung Artapela memiliki ketinggian 2194 mdpl dengan 2 jalur pendakian. Jadi memilikinya hapus. Dengan 2 jalur pendakian, yakni via Cirawat dan via Pangalengan. Langsung hapusnya, dengannya hapus. Biaya registrasi per orang Rp 15.000, sebesarnya hapus lagi. Jadi kan biar singkat, Padat. singkat padat, tetap mengandung unsur 5W 1H. Ini kan 5W 1H-nya udah dapat di sini. Ini tinggal bagaimana caption kedua ini udah benar. Kalau secara penulisan ininya udah benar yang kalau yang sampai titik tanggal mah gitu. Karena masa anak jurnalistik ya nggak benar bikin caption pertama aja. Nah ini bisa juga sudah cukup sih. Nah, kenapa foto ini sudah sesuai dengan judul? Karena sudah bisa kan tadi jalur terjal, ininya terjal. Lebih bagus lagi kalau kita ya nunggu orang yang agak terpleset. Tapi kalau saya fotografer biasa kalau lagi ada mainan di batu lonceng namanya tuh, ada suka main PS, CTR. Ya. Nah, kayak gitu yang bikin mobilan kecil dari kayu, dari nurun dari atas bawah. Nah biasanya selain ada yang berhasil, saya nunggu orang yang jatuh. Kalau pakai handphone mesti lagi jatuh lagi. Oke. Kalau saya gitu biasanya nungguin, jadi biar kelihatan terjal. Kalau bisa sih ada 2 angle sebenarnya, tapi ini buat memperlihatkan lagi nanjaknya sih ya. Bagusnya kalau dari atas, jadi kurang kelihatan kayak gitu. Nah ini udah gambar. Jangan sampai judulnya terjal, yang pas kalian portrait gambarnya jalannya mulus. Nah, kan suka nggak nyambung. Nah bagaimana kita pun harus mensinkronkan antara gambar dengan judul yang mau kita angkat. Contohnya kalau saya liputan bola, saya selalu tanya sama teman atau reporter atau redaktur atau reporter lah kebanyakan yang di belakang. Tulisan yang banyak dibikinnya soal siapa? Saya harus mencari foto yang sesuai dengan tulisan. Jadi harus komplit menggunakan omset patung seperti itu. Jadi ketika tim jurnal kalah, kita harus punya foto anak-anak jurnal yang lagi tertunduk lesu. Tim jurnal menang besar, kalau tim jurnal juara, kita harus punya foto selebrasi mereka lagi juara. Ini kalau secara fotografi sudah baik, dan perjuangannya pun kita harus hargai. Jadi kita kasih tepuk tangan buat. Ada lagi? Ini cuma sedikit aja ini, ya. Jadi harus lebih ringkas dalam satu kali baca. Karena foto itu untuk menjembatani orang-orang yang gak suka baca. Jadi sedikit aja, kebanyakan orang kan scroll cepet kayak gitu.
informasinya, tapi langsung singkat. Kalau di berita itu lead-nya aja dari awal atas, tidak usah menceritakan atau udah gitu aja. Udah bagus. Terima kasih Kak Ani. Bisa ya untuk Fadia dicatat dan nanti dijadiin evaluasi buat next motret gitu. Jadi jangan berhenti di apa tadi pendakian ini aja gitu. Go pendakian terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, karena tadi kita udah lumayan lama ya kita membahas tentang fotografi, mulai dari pematerian, review foto, tanya-tanya, terus kita udah review hasil dari teman-teman divisi foto juga. Nah, sayangnya kita udah sampai di penghujung sesi kali ini nih teman-teman. Jangan sedih, gak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Kang Agung bisa menyampaikan closing statement untuk sesi pematerian hari ini, dan juga mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang baru memulai memulai perjalanan untuk menjadi seorang fotografer. Karena tema yang diberikan panitia lebih menekankan ke depan, jadi pertama buat teman-teman yang dapat tugas atau apapun lah mendokumentasi kegiatan di kampung kalian, Karang Taruna, kegiatan di masjid, kegiatan komunitas, apalagi kegiatan keluarga, gunakan rumus N4. Nanti foto yang akan kalian hasilkan itu lebih menarik, tidak monoton suasana terus, tapi ada detail. Contoh kalau kumpul keluarga lebaran, ada suasana orang yang lagi makan ketupat, detailnya bisa ada yang lagi nangis-nangis, ada yang lagi bagi-bagi uang, ada yang lagi sungkeman, nah seperti itu. Dan pendokumentasian itu sangat penting, karena foto kalian hari ini akan menjadi sejarah kalian, perjalanan hidup kalian di kemudian hari. Foto-foto bareng-bareng ini akan dirindukan kalian di kemudian hari. Jadi abadikan momen sekecil apapun dengan alat apapun. Mau pakai handphone, oke, pakai kamera besar, oke. Tidak ada batasan alat dalam berkarya. Yang membatasi kita dalam berkarya itu adalah keinginan kita masing-masing. Apa? Koream, benar. Sampai apapun bisa. Dan gunakan kalau di HP itu, kalau kayak mau liputan pakai handphone nih. Kalau Android gunakan pakai resolusi paling besar. Kan ada ya, di titik 3 biasanya ada pilihan pakai yang 54 megapiksel. Nah kalau untuk hal-hal penting saya sarankan pakai model seperti itu. Dan tadi udah dikasih tahu ya bagaimana cara mendapatkan gambar yang baik itu, posisi, waktu, dan cara. Dan foto yang baik adalah kalau secara visual garisnya tegas, warnanya jelas. Jadi kalaupun ngeblurnya beralasan kayak teknik panning gitu. Jadi objeknya fokus, backgroundnya ngeblur. Itu untuk menggambarkan kecepatan seseorang dapat berlari atau mobil balap motor seperti itu. Dan terakhir, tetap semangat berkarya, jangan terbatas sama alat. Yang terpenting itu dari keinginan kalian masing-masing. Perbanyak literasi visual, banyak literasi secara materi juga terhadap sesuatu objek yang akan kita foto, karena foto yang dihasilkan tidak lepas dari pengetahuan kita yang kita punya dalam diri kita masing-masing. Yang terpenting semangat berkarya, terus mau berkembang, jangan pernah merasa puas. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, terus banyak bercanda biar nggak ngantuk tadinya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Baik, kita bisa simpulkan bahwa fotografi bukan hanya tentang memotret, tetapi juga tentang bagaimana sebuah foto bisa menyampaikan cerita. Teknik Advat dapat membantu kita mengambil foto dengan lebih terarah. Kita juga belajar bahwa penting untuk membuat karya yang asli dan tidak meniru karya orang lain. Selain itu, kemampuan fotografi akan semakin berkembang dengan banyak latihan dan pengalaman.
Terima kasih kepada Pak Materi atas materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima